Halo sahabat Dianrana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 14 Juli tahun 2025, kembali ya saya hadir dari ibu kota Nusantara tentunya ya. Kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan kondisi terbaru ya, salah satu kawasan yang nantinya akan menjadi lokasi ibadah terbesar di ibu kota Nusantara. Kita sudah beberapa waktu lalu ya melihat ke lokasi ini. Hari ini kita akan lihat lagi bagaimana kondisi terbaru di lokasi pembangunan Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa siapin kopi atau teh ya, biar nontonnya sambil ngeteh nih atau ngopi ya. Dan buat teman-teman yang belum sempat menonton video kemarin tuh ya, yang kita jalan santai di kawasan IKN, silakan tonton setelah nonton video ini. Oke teman-teman semua ya, beginilah kondisi terbaru dari pembangunan Masjid Negara yang ada di ibu kota Nusantara. Kan bangunan ini dirancang sebagai salah satu pusat ibadah terbesar ya nantinya di kawasan ibu kota Nusantara bersamaan dengan bangunan-bangunan lain ya, seperti Basilika, Klenteng, dan lain-lain. Nanti juga kita akan lihat ya bagaimana kondisi terbaru dari kawasan Basilika Nusantara yang tidak jauh dari sini. Dan kalau kita lihat ya teman-teman semua, dari tampilan luarnya struktur kubah bangunan ini udah mulai terlihat jelas ya. Desainnya cukup khas ya, menyerupai sorban kan tuh, keren banget. Dan beberapa alat berat juga yang masih bergerak di sini, keren juga masih beroperasi. Jadi menandakan pengerjaan masih terus berlangsung di kawasan ini teman-teman semua. Dan saya teman-teman sebagai konten kreator yang sudah mengikuti perkembangan IKN sejak awal ya. Mungkin kalau teman-teman semua yang sudah ngikutin saya juga sejak awal, ini melihat progres seperti ini ada rasa terharu gitu. Oh ternyata udah ada bangunan unik nih di sini yang menjadi nantinya ya menjadi pusat ibadah terbesar yang ada di ibu kota Nusantara. Aminin ya, amin. Dan saya berharap ya teman-teman semua, saya berharap masjid ini nantinya bisa menjadi ruang ibadah yang nyaman, terbuka untuk semua, serta menjadi simbol harmoni ya teman-teman, dan keberagaman di jantung ibu kota Nusantara nantinya. Oke teman-teman semua, setelah kita melihat kondisi terbaru pembangunan Masjid Negara yang ada di ibu kota Nusantara ya, kita bergeser sedikit ya dari kawasan ini ya, tepatnya di sebelah masjid tadi yang lagi dibangun. Saat ini kan lagi dibangun juga di kawasan ini yaitu Basilika Nusantara ya teman-teman. Salah satu rumah ibadah lainnya yang dirancang menjadi bagian dari kawasan inti pusat pemerintahan di ibu kota Nusantara. Jadi bukan cuma masjid ya di sini dibangun, tapi ada juga Basilika Nusantara yang udah mulai dibangun, dan nantinya kan nanti
nanti akan ada pembangunan rumah ibadah lainnya juga ya menyusul. Pokoknya kita doakan aja ya. Dan kalau kita lihat ya di bawah kita ini beberapa titik ya. Kalau kita lihat di beberapa titik itu sudah ada pengerjaan-pengerjaan pondasi ya kalau kita lihat, dan juga ada rangka baja dan bekisting yang sudah mulai terlihat juga di sini ya. Dan tuh ya, tower crane juga udah mulai berdiri di kawasan ini. Harapannya ya teman-teman semua, Basilika ini kelak bisa jadi simbol persatuan ya. Sama seperti masjid tadi, toleransi dan keberagaman yang hidup ya, berdampingan di jantung ibu kota baru kita ini. Amin. Oke teman-teman semua ya, setelah kita melihat pembangunan-pembangunan masjid dan juga basilika, ini kita lihat ke situasi lain ya. Di sekitar sini juga sudah dibangun juga, kalau kita lihat ada kolam retensi yang berada tidak jauh ya dari kawasan pembangunan basilika dan juga masjid teman-teman. Dan kolam ini ya menjadi bagian penting juga nantinya dari sistem pengolahan air di kawasan ini ya, di kawasan masjid dan juga basilika. Di sekitar kawasan ini ada yang ngeh nggak nih? Ya, satu pohon tinggi tuh ya berdiri di tepi kolam ini ya. Tampak kontras ya di antara bukaan lahan ya yang kalau kita lihat dan area pembangunan teman-teman. Pohon ini seolah menjadi saksi bisu perjalanan transformasi di kawasan ini ya. Yang terjadi saat ini di tengah berbagai aktivitas ya. Pohon ini tetap tegak berdiri kalau kita lihat ya, memberi kesan bahwa masih ya alam masih menjadi bagian dari cerita pembangunan IKN. Saya berharap ya pohon ini bisa tetap bertahan hingga kawasan ini benar-benar menjadi pusat ibadah nantinya di Ibu Kota Nusantara. Karena pohon ini menjadi saksi bisu ya pembangunan masjid dan juga pembangunan basilika dan pembangunan kawasan ibadah lainnya di kawasan ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua. Kita tinggalkan pohon yang jadi pusat perhatian kita di video ini. Kita akan coba melihat ke arah ini ya, tempat pengolahan sampah, dan juga ini kita akan lihat akses jalan. Kan kalau tadi dari arah KIPP Jalan Sumbu Timur, ini dari arah KIPP Jalan Sumbu Barat itu juga tembusnya ke lokasi ini ya teman-teman, ke lokasi tempat pengolahan sampah. Oke teman-teman semua ya, setelah kita melihat proses pembangunan Masjid Nusantara, Basilika Nusantara, dan juga kita menelusuri kolam retensi yang ada pohon menjadi pusat perhatian tadi ya. Ini kita bergeser ke lokasi pembangunan jalan yang lagi dibangun. Ini kalau kita lihat dari arah KIPP menuju ke tempat ibadah ini ya. Dan ini kan ada jalan dua nih dari arah Jalan Sumbu Timur, dan ini kalau kita lihat dari arah Jalan Sumbu Barat. Dari atas ini teman-teman semua ya, terlihat jalan ini sedang dalam proses pemadatan dan penyusuan kontur kalau kita lihat ya. Badan jalan ini masih berupa tanah merah dengan aktivitas alat berat yang tampaknya difokuskan pada pembentukan struktur dasar jalur kendaraan ya. Dan ada juga di bawah itu kalau kita lihat lagi dibangun juga langsung terowongan multi utilitas ya atau MUT. Oke teman-teman semua ya, itulah tadi gambaran terbaru dari kawasan tempat ibadah ya yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Mulai dari Masjid Negara, Basilika Nusantara, kolam retensi yang kita lihat tadi ya, hingga jalan akses yang mulai terbentuk di kawasan ini. Dan kembali lagi teman-teman semua, saya pribadi melihat ini ya bukan sekedar proyek pembangunan fisik semata, tapi proses pembentukan wajah baru Indonesia
yang lebih beragam, teman-teman, adil ya, dan terbuka bagi semua umat. Dan harapan saya teman-teman semua ya, seluruh fasilitas ibadah ini bisa menjadi simbol persatuan yang nyata ya nanti di masa depan. Tempat di mana semua warga dari berbagai latar belakang dan keyakinan bisa merasa diterima ya teman-teman, dan memiliki ruang yang layak untuk beribadah. Dan semoga ya elemen-elemen yang tersisa seperti tadi yang kita lihat ya, pohon yang berdiri tegak di tepi kolam yang kita lihat tadi, tetap dipertahankan ya teman-teman, sebagai pengingat bahwa pembangunan dan kelestarian bisa berjalan beriringan. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video hari ini, sudah mendengarkan ocehan-ocehan saya, dan mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih kembali buat sahabat Dian Rana yang sudah menjaga kesehatan, biar kita sama-sama terus menyaksikan perubahan-perubahan terjadi yang ada di Ibu Kota Nusantara. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.